selamat pagi jemaat-jemaat KBC yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita persiapkan diri kita. Kita mau menyembah Raja di atas segala Raja. Allah yang kita percaya ada bersama-sama dengan kita. Allah yang kita percaya siap melawat dan memberkati setiap kita yang membuka hati di hadapan Dia. Mari berikan penghormatanmu ke hadapan Tuhan Yesus. Berikan waktumu hanya bagi Dia saja. Pagi hari ini kami menghampiri tahta kudus-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Engkau ada dan siap memberkati setiap kami. Engkau siap melawat kami, Engkau siap memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Dan membawa kami lebih hari lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Dipercaya urapan-Mu ada atas kami. Kuasa-Mu mengalir bagi kami. Dan bagi setiap jemaat-jemaat KBC. Dan juga bagi setiap pribadi yang bersama-sama dengan kami. Mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan segala pujian penghormatan. Hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak terima glory. Amin, amin, amin. Yesus, kami muliakan Engkau selama-lamanya. Kami sanjung Engkau Bapa kami, kami berikan pengagungan bagi-Mu, oh Allah kami. Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang membentengi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Glory. Haleluya. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyembah Allahku, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat di dalam hidupku. Glory. Yesus, Kau Allah yang ada bersama dengan kami, yang Kau pernah melepaskan kami. Kau pagari kami dengan kasih setia-Mu, Kau sertai kami dengan kuasa-Mu, Kau curahkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Allah yang hebat bagi kami. Yes. Allah yang melatih tangan kami untuk bertempur. Allah yang mengajari jari-jari kami untuk berperang. Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, tubuh pertahanan kami, kota benteng hidup kami. Amin, amin, amin. Allah pertahanan bagi kami. Sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, di setiap musim dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan
kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tahu ketika kami datang menyembah Engkau dengan segenap hati kami, kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau Bapa. Dan kami tahu Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami menjadi letih dan lesu. Sebab Engkau melimpahkan kami dengan kasih karunia-Mu. Engkau mengajari kaki-kaki kami untuk tetap kuat berjejak di bukit-bukit batu. Engkau yang mengajari kami untuk bisa melewati badai di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami tahu kasih-Mu menyertai kami setiap waktu. Ada pribadi yang mengasihi kami. Ada pribadi yang memperhatikan kami. Ada pribadi yang memperdulikan hidup kami, yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat memberikan kemenangan kepada kami. Di dalam hadirat-Mu kami menikmati pemulihan demi pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan kami melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, sekalipun mata jasmani kami belum melihat. Tetapi kami tahu dengan iman kami, Tuhan sedang mengerjakan mujizat di dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi bagi kami. Pemulihan di dalam keluarga terjadi bagi kami. Pemulihan di dalam ekonomi terjadi bagi kami. Pemulihan di dalam banyak hal terjadi dalam hidup kami. Ketika kami datang menyembah Engkau. Haleluya. Dan kami mau berkata, tempat yang terindah bagi kami adalah ketika kami duduk diam dan menikmati hadirat-Mu.
kami mau terus melompat menari di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu sukacita Allah berlimpah-limpah atas kami. Membuat kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan membuat kami mampu melewati setiap badai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yes. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan selalu merindukan pujian penyembahanmu yang kau naikkan bagi Dia. Amin. Haleluya. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau
haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, sangat baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Datangkan puji hormat bagi nama. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih semua waktu ini. Berikan kepada kami konsentrasi, fokus, supaya kami bisa mengikuti pemberitaan firman ini dengan penuh hormat pada firman-Mu, penuh hormat kepada Tuhan. Kami percaya urapan-Mu sudah ada di dalam kehidupan kami dan akan Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada kami, Tuhan Yesus, karena kami semuanya siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat milik Kristus yang diberkati Tuhan. Haleluya. Doa saya, saudara, tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehat senantiasa, karena itulah janji Tuhan. Setiap orang yang percaya dan menaruh harap kepada Tuhan, dia akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari dengan penuh hormat, dengan rasa sikap hati yang lapar dan haus akan Tuhan, kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, pagi ini kita akan belajar tentang, masih dalam tema kita di bulan Mei adalah worship. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah No Sacrifice, No Worship. Buka Alkitab saudara dan jangan ditutup, karena saya akan menguraikan dari satu ayat ini. Buka Alkitab saudara dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Bil Alkitab saudara, buka dalam Roma 12 ayat 1. Dan jangan ditutup, jangan dipindah-pindah, karena khotbah pagi ini akan menguraikan ayat ini dari kalimat pendek per kalimat pendek. Apa itu artinya? Nah, kalau saudara menutupnya, nanti saudara tidak bisa mengikutinya dengan lengkap dan akan bingung. Baik, kita masih tetap dalam sikap penuh hormat. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Tetap di dalam ayat itu, jangan dipindah-pindah. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar tentang bagian terdalam dari penyembahan. Pagi ini kita akan belajar tentang bagian terdalam dari penyembahan. Dari satu ayat ini kita akan belajar tentang penyembahan. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya saya akan menguraikan ayat ini untuk kita semuanya. Saudara siap? Antusias? Amin. Haleluya. Baik, lihat kembali dalam Alkitab saudara. Saya akan mulai menguraikan ayat ini. Ayat ini dimulai dengan karena itu.
Nah, dua kata yang sangat penting yang merujuk kepada dasar dari pemberian nasihat Paulus dalam pasal 12 ini. Karena itu, dua kata ini sangat penting. Dua kata yang merujuk kepada dasar dari pemberian nasihat Paulus dalam pasal 12 ini. Karena itu, karena apa? Secara luasnya merujuk kepada uraian Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Paulus menguraikan tentang keadaan manusia yang berdosa. Paulus menguraikan tentang tidak ada seorang pun yang benar. Paulus menguraikan tentang pembenaran oleh iman. Paulus menguraikan tentang pengudusan dan lain sebagainya. Dan secara konteks dekat merujuk kepada pasal 11 ayat 36. Apa itu? Di sana dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, Paulus mau berkata kepada jemaat di Roma, jemaat di Roma, ingat dulu kalian semua berdosa. Kalian tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Kalian dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalian dikuduskan untuk dipergunakan oleh Tuhan. Kalian semua menerima anugerah Allah. Karena itu, nah jadi uraian itu. Karena semua tadi itu, aku menasihatkan kamu. Yang kedua, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, karena itu aku menasihatkan kamu. Jadi dasar, Paulus sedang meletakkan dasar dari nasihatnya kepada jemaat di Roma. Dengan dua kata ini, Paulus dengan sungguh-sungguh menunjukkan dasar bagi nasihatnya. Nah, nasihat Paulus memiliki dasar yang sangat kuat, jelas, dan terarah. Bukan sembarang nasihat atau bukan nasihat yang abal-abal. Amin, saudaraku. Jadi karena itu menunjuk kepada dasar dari pemberian nasihat oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Kemudian kata saudara-saudara. Ya, karena itu saudara-saudara. Nah, kata saudara-saudara ini biasa dipakai oleh Paulus ketika dia mau menyeberangkan sebuah topik yang baru. Ini bersifat sangat personal. Merujuk pada pihak pertama yang menerima nasihat itu. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini, kata saudara-saudara di sini merujuk atau menunjuk kepada jemaat di Roma yang menerima nasihat dari Paulus. Berikutnya, frasa berikutnya. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, saudaraku, saya mau lompat dulu kepada kata menasihatkan. Dalam bentuk Yunaninya, kata itu lebih tepat diterjemahkan mendesak. Jadi ini merujuk kepada sesuatu yang sangat penting dan urgent. Jadi Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat urgent, yang sangat penting, mendesak kepada semua jemaat di Roma. Dan dikatakan demi kemurahan Allah, aku mendesak kamu. Artinya adalah ini sangat penting.
Jangan diabaikan, lakukanlah segera. Ini maksudnya seperti itu. Demi kemurahan Allah. Kalau tadi dikatakan, aku menasihatkan kamu, tapi lebih tepatnya adalah demi kemurahan Allah, aku mendesak kepada kamu sekalian jemaat di Roma. Nasihat ini sangat penting. Jangan diabaikan. Lakukanlah dengan segera. Amin, saudaraku. Nah, saya akan mengajak sekarang kita masuk kepada 3 pokok yang menjadi isi dari nasihat Paulus. Mari kita masuk saat ini pada 3 pokok yang menjadi isi dari nasihat Paulus. Yang pertama isi dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, yang pertama adalah kemurahan Allah adalah alasan atau motor penggerak bagi terjadinya penyembahan. Amin, jago. Ini yang pertama berbicara tentang kemurahan Allah adalah alasan atau motor penggerak untuk sebuah penyembahan. Perhatikan kata atau kalimat pendek, demi kemurahan Allah. Nah, Paulus memakai frasa ini sebagai pembuka untuk menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Paulus mau berkata kepada jemaat di Roma, jemaat di Roma, demi kemurahan Allah artinya adalah apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian hendak lakukan, mulailah semuanya itu dengan satu alasan, yaitu semua karena kemurahan Allah. Apapun yang kalian hendak kerjakan, apapun yang kalian hendak lakukan, mulailah semuanya itu karena satu alasan, yaitu karena kemurahan Allah yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan jemaat di Roma. Nah, jemaat Roma ada dan bergerak, hidup dan beraktivitas karena kemurahan Allah yang dilimpahkan terlebih dahulu dalam hidup jemaat di Roma. Bukan karena alasan yang lain. Nah, Paulus mau menyampaikan ini, jemaat di Roma, kalian ada dan bergerak, kalian itu hidup dan beraktivitas, semua itu bisa terjadi karena satu alasan, yaitu kemurahan Allah yang dilimpahkan terlebih dahulu dalam kehidupan kalian. Bukan karena alasan yang lain. Haleluya. Saudaraku, poin apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari dari poin pertama ini? Jemaat KBC yang diberkati Tuhan dan setiap saudara yang menyaksikan live streaming ini, mari kita mulai segala sesuatu dengan pengakuan bahwa aku hidup karena kemurahan Tuhan. Mari kita memulai segala sesuatu dengan pengakuan bahwa aku hidup karena kemurahan Tuhan. Aku memiliki semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Semua yang ada padaku karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Allah. Nah, saudaraku, kebenaran akan hal ini, yaitu pengakuan akan kebenaran bahwa kemurahan Allah lah yang membuat kita ada dan hidup. Pengakuan akan kebenaran Allah bahwa kemurahan Allah lah yang membuat kita ada sampai detik ini merupakan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, saudaraku.
pengakuan akan kebenaran bahwa kemurahan Allah lah yang membuat kita ada sampai detik ini, yang membuat kita hidup sampai detik ini, yang membuat kita hidup sampai sekarang ini. Kita sedang berhadap-hadapan muka ini, meskipun melalui udara, saudaraku. Semua itu adalah kemurahan Allah. Dan pengakuan akan kebenaran itu, semua karena kemurahan Allah, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Pengakuan ini penting, saudaraku, supaya tidak ada seorang pun dari kita menjadi sombong dan memegahkan diri. Pengakuan akan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, hidup kita sampai detik ini adalah kemurahan Tuhan. Ini menjadi sangat penting supaya tidak ada di antara kita yang menjadi sombong dan memegahkan diri. Mengapa demikian? Nah, saudaraku, karena kecenderungan kita adalah kita melakukan segala sesuatu karena saya mau dan saya bisa melakukan. Seringkali kita memulai segala sesuatu, seringkali kita melakukan segala sesuatu karena alasan karena saya mau dan karena saya bisa. Semuanya berdasarkan keadaan hati, situasi hati kita, kondisi hati kita. Saya mau melakukan kalau memang hati saya mau melakukan, sedang mau melakukan. Saya mau beribadah kalau memang suasana hati saya memang sedang mau melakukan untuk beribadah. Saya mau terlibat di dalam pelayanan kalau memang hati saya sedang mau melakukan untuk terlibat dalam pelayanan. Saya mau memberi kalau memang suasana hati saya memang sedang mau melakukannya, yaitu memberi. Saya mau melakukan ini dan itu kalau memang suasana hati saya sedang mau melakukan hal itu semuanya. Nah, saudaraku, seringkali kita mengukur segala sesuatu dari suasana hati kita. Nah, kalau kita sudah terpancing untuk memulai segala sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan suasana hati kita, saya mengajak kita, coba saudara arahkan jari ini di depan hidung saudara. Nah, saudara merasakan ada hembusan nafas dari hidung saudara? Atau saudara pegang dada saudara? Kita merasakan ada detakan denyut jantung di dada kiri kita. Itu bentuk kemurahan Tuhan, saudaraku. Jadi jangan lagi kita memulai segala sesuatu, kita ukur, kita mulai karena suasana hati kita sedang mau melakukan itu. Tetapi mulailah segala sesuatu karena kemurahan Tuhan yang sudah terlebih dahulu dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku, kata kemurahan di situ memakai bentuk jamak bukan tunggal. Artinya adalah kemurahan demi kemurahan Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan memulai segala sesuatu, jangan memulai dan melakukan segala sesuatu kita ukur dari suasana hati kita. Kalau suasana hati kita ini sedang mau melakukan, maka saya mau melakukan. Kalau suasana hati saya tidak sedang mau melakukan, maka saya tidak mau melakukan. Saudaraku, orang yang seperti itu, dia tidak menyadari bahwa hidupnya sampai detik ini adalah bentuk kemurahan Allah yang dilimpahkan dalam hidupnya. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah bentuk kemurahan Allah, maka kita tidak akan berani
melakukan segala sesuatu, memulai segala sesuatu, kita ukur dari suasana hati kita. Bahkan untuk segala sesuatu yang kita tujukan kepada Tuhan pun, kita ukur dari suasana hati kita. Kalau suasana hati kita mengizinkan, maka saya mau melakukan. Saudaraku, seringkali kita terjebak dalam kondisi seperti itu. Atau saya mau melakukan karena saya punya kemampuan. Saya mau melakukan karena saya punya keahlian. Saya mau melakukan karena saya punya modal. Saya mau melakukan karena saya punya jabatan dan pengaruh. Saya mau melakukan karena saya punya koneksi. Nah, saudaraku, kedua hal yang saya sebutkan tadi, memulai segala sesuatu karena saya mau dan karena saya bisa, tidak bisa disebut sebagai penyembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena keduanya bertumpu pada kemampuan dan kesanggupan manusiawi kita. Saudaraku, mari kita mengingat terus bahwa hidup kita dan semua yang ada pada kita adalah kemurahan Allah yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memuji dan memuliakan Allah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Di dalam Roma 11 ayat 36 tadi dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Mari kita ingat, semua itu dari Dia. Harus kembali kepada Dia, saudaraku. Dari Tuhan, oleh Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Jangan kita biarkan hati kita, suasana hati kita yang menggerakkan semuanya. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua adalah isi nasihat Paulus yang kedua adalah membawa korban adalah esensi dari sebuah penyembahan. Membawa korban adalah esensi dari sebuah penyembahan. Coba perhatikan kalimat pendek, supaya kamu mempersembahkan. Supaya kamu mempersembahkan. Nah, saudaraku, kata mempersembahkan itu merujuk kepada korban yang dibawa dan diletakkan di atas mezbah. Paulus mendesak kepada jemaat di Roma, bawalah dan letakkanlah di atas mezbah Tuhan. Paulus sedang membawa jemaat di Roma untuk mengenal bagian esensi, bagian terdalam yang merupakan esensi dari sebuah penyembahan kepada Tuhan. Paulus sedang membawa jemaat di Roma untuk mengenal bagian terdalam yang merupakan esensi dari sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, poin apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Saudaraku, mari kita bawa diri kita. Mari kita bawa diri kita naik level dalam penyembahan kepada Allah. Saudaraku, jangan kita enjoy hanya pada level dasar dari penyembahan. Hanya pada kulit dari penyembahan. Saudaraku. Caranya bagaimana? Caranya mari kita mulai mengerti. Mari kita mulai membawa diri kita untuk memahami
membawa diri kita untuk mengerti, membawa diri kita untuk memahami esensi dari penyembahan itu. Dan esensi dari penyembahan itu adalah membawa korban kepada Tuhan. Saudaraku, dengar baik ini. Penyembahan bukanlah penyembahan jika tidak ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Penyembahan bukanlah penyembahan jika tidak ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada korban, penyembahan kita menjadi kosong, tidak bernilai apapun, saudaraku. Tidak ada korban, penyembahan kita merupakan penyembahan yang kosong, tidak bernilai apapun. Kenapa? Kenapa saya mengatakan tidak ada korban, maka penyembahan kita menjadi penyembahan yang kosong, tidak bernilai apapun? Karena saudaraku, pada waktu kita mengatakan kita menyembah, tapi tidak ada korban yang kita bawa kepada Tuhan, maka kita sedang menyingkirkan, kita sedang membuang bagian esensi, yang paling esensi dari sebuah penyembahan. Tidak ada korban, tidak ada penyembahan, saudaraku. Jadi kita tahu sekarang, bagian terdalam dari penyembahan adalah korban. Daging dari penyembahan kita kepada Tuhan adalah korban yang kita bawa kepada Tuhan, kita letakkan di mezbah Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada korban, tidak ada penyembahan. Poin yang ketiga atau yang terakhir, kita akan belajar tentang bentuk korban yang Tuhan kehendaki. Di sana dikatakan mempersembahkan tubuhmu. Nah, saudaraku, dalam poin ketiga ini, dalam poin ini Paulus mengangkat dua hal, yaitu bentuk korban dan kualitas korban yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nah, bentuk korban yang Paulus maksud harus dibawa di mezbah Tuhan adalah tubuh kita. Bentuk korban yang Paulus maksud harus dibawa dan diletakkan di atas mezbah Tuhan adalah tubuh kita. Nah, tubuh dalam ayat ini sejajar dengan hidup. Tubuh dalam ayat ini artinya sejajar dengan hidup. Kenapa tubuh? Saudaraku, tubuh adalah representatif dari keseluruhan hidup kita. Ketika kita masih hidup di dunia ini. Karena selama kita beraktivitas di dunia ini, hidup dibatasi dengan tubuh. Tubuhlah yang melakukan segala sesuatu. Jadi artinya sebenarnya ketika Rasul Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu, itu punya arti persembahkanlah hidupmu. Paulus mendesak dengan sangat agar jemaat Roma mempersembahkan hidup sebagai korban penyembahan tertinggi kepada Allah. Nah, kemudian Paulus beralih kepada kualitas korban, dirinci oleh Paulus. Kualitas korban yang bisa kita bawa kepada Tuhan adalah korban yang hidup, korban yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Korban yang hidup artinya bukan sisa-sisa, bukan bangkai, saudaraku. Korban yang kudus artinya murni, tidak bercacat celah, dan tidak mendua. Korban yang berkenan artinya layak dan pantas. Saudaraku, poin apa yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam hidup kita di poin
bagian ketiga ini atau yang terakhir ini, penyembahan kita menjadi penyembahan yang dikehendaki Tuhan. Penyembahan kita menjadi penyembahan yang sifatnya rohani ketika kita membawa korban di atas mezbah Tuhan, yaitu hidup kita, saudaraku. Kita bawa hidup kita ini, kita persembahkan hidup kita ini di atas mezbah Tuhan. Saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Tuhanlah pemiliknya. Saya mau katakan seperti ini, setiap orang yang rindu mengecap level tertinggi dalam penyembahan kepada Tuhan harus mulai meletakkan hidup ini di atas mezbah Tuhan sebagai korban penyembahan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ulangi, setiap orang yang rindu mengecap level tertinggi dalam penyembahan kepada Tuhan harus mulai memutuskan meletakkan hidup ini di atas mezbah Tuhan setiap hari, terus menerus dan konsisten. Sebelum kita melakukan hal ini, kita belum sampai kepada penyembahan yang sesungguhnya. Selama kita masih menikmati posisi kita sebagai raja atas hidup kita, kita tidak akan pernah bisa mencapai kepada bagian terdalam dari penyembahan kita. Perhatikan ini penting. Selama kita masih enak menikmati posisi kita sebagai raja bagi hidup kita, kita tidak akan pernah bisa mencapai kepada bagian terdalam penyembahan kita. Selama bukan Tuhan yang kita izinkan menjadi raja atas hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam penyembahan yang paling dalam, saudaraku. Kalau kita masih menjadi raja atas hidup kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan? Karena itu, izinkan dan bawa hidup kita di atas mezbah Tuhan. Izinkan Tuhan benar-benar menjadi raja atas hidup kita. Maka kita akan masuk kepada level penyembahan yang tertinggi. Masuk kepada level penyembahan yang terdalam, saudaraku. Bukan pada kulitnya, bukan pada level dasar, tetapi masuk kepada level tertinggi dalam penyembahan, masuk ke dalam level terdalam dalam penyembahan. Ketika kita membawa diri kita, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan setiap hari, dan mengizinkan Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Kita masuk ke dalam penyembahan yang terdalam. Beranikkah saudara menyatakan bahwa Yesus adalah raja atas hidupku? Bukan sebatas perkataan, tetapi tindakan nyata setiap hari. Nah, seringkali kita terjebak dalam sebuah teori-teori atau terjebak dalam sebuah situasi yang sudah membudaya di kalangan orang-orang percaya. Cepat mengatakan sesuatu, tapi hanya sebatas memperkatakan, tapi tidak ada tindakan. Mari kita menyatakan bahwa Yesus adalah raja atas hidupku. Bukan hanya sebatas perkataan, tetapi dalam tindakan nyata. Setiap hari Yesus menjadi raja atas hidup kita. Hidup kita akan menjadi korban yang hidup bagi Tuhan, yang luar biasa. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk dalam kualitas korban. Hidup kita harus menjadi korban yang hidup bagi Tuhan. Artinya apa? Jangan memberikan bangkai kepada Tuhan.
Jangan berikan sisa-sisa hidupmu kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ada ilustrasi pada waktu saya masih kuliah. Ilustrasi itu sederhana, ada satu orang tua yang memiliki 2 anak. Satunya sangat pinter dan nurut sekali, dan satunya susah diberi nasihat, sangat bandel. Dan anak yang menurut ini kemudian dikuliahkan menjadi dokter atau menjadi apa yang dia inginkan. Tetapi anak yang bandel ini, yang tidak bisa dikasih nasihat ini, dia kuliahkan di sekolah Alkitab. Dia berkata, oh, Tuhan punya rencana untuk memakai anak ini menjadi hambanya. Saudaraku, padahal inti dari tindakannya adalah memberikan kepada Tuhan bukan yang terbaik, jadi yang sisa-sisa. Nah, seringkali kita juga melakukan, saudaraku, kita memberikan hidup kita ketika kita sudah ada di bawah. Pada waktu kita ada dalam level tertinggi, semuanya baik-baik saja, bisnis baik-baik saja, rumah tangga baik-baik saja, semuanya serba ada, masih jaya-jayanya. Kita tidak pernah menyapa Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Tapi pada waktu kita jatuh, pada waktu Tuhan izinkan kita bangkrut, pada waktu kita sakit-sakitan, maka kita sedang, Tuhan, ini hidupku. Hal itu tidak boleh terjadi, Tuhan, saudara. Karena kualitas korban yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah hidup kita yang hidup. Artinya jangan sisa-sisa kita berikan kepada Tuhan. Yang berikutnya, hidup kita harus menjadi korban yang kudus bagi Tuhan. Artinya jangan pernah berikan kepada Tuhan hidup yang tidak murni. Jangan menduakan Tuhan, saudara. Separuh kita berikan kepada Tuhan, separuh kita berikan kepada dunia. Artinya kita masih berdiri sebagai orang percaya yang masih gampang berkompromi dengan dunia, yang masih suka berkompromi dengan dunia. Padahal kualitas korban yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah hidup kita harus menjadi korban yang kudus. Tidak ada ruang untuk kompromi dengan dunia. Amin, saudaraku. Apapun dan dimanapun, dalam situasi apapun, kita harus ingat, no kompromi. Sebab hidupku harus menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kemudian kualitas korban berikutnya, hidup kita harus menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Artinya adalah berikan yang pantas dan layak untuk Tuhan yang adalah Raja atas hidup kita. Sesungguhnya, saya mau katakan, sesungguhnya tidak ada yang pantas dan layak untuk bisa kita bawa kepada Tuhan. Hidup ini, hanya hidup ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Nah, saudaraku, bagian terakhir dari khutbah ini adalah saya mau mengatakan, arti luas dari mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah keseluruhan yang terinclude dalam hidup kita. Segala sesuatu yang masuk dalam hidup kita, terinclude dalam hidup kita adalah tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Itu harus menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berikan pikiranmu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan tenagamu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan semua yang ada dalam hidup kita sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan.
Amin, saudaraku. Mari kita tanggapi firman Tuhan ini. Saya sudah selesai memberitakan firman ini. Tapi mari kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dari firman. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang sudah lama, tapi ini sesuai dengan khotbah hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita mempersembahkan hidup ini sebagai penyembahan kepada Tuhan, sebagai korban di atas mezbah Tuhan. Tidak ada korban, tidak ada penyembahan. Ketika kita tidak pernah mau menyerahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam sebuah penyembahan yang terdalam pada Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bapa, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman yang menjadi kehendak-Mu, yang mengajarkan kepada kami untuk kami mulai masuk ke dalam penyembahan terdalam, untuk kami masuk ke dalam level yang paling esensial dari penyembahan kepadamu, yaitu mempersembahkan hidup ini dengan sungguh-sungguh, memberikan hidup ini kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mau memberikan kepadamu yang sisa-sisa, Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami hidup sampai detik ini, kami memiliki segala sesuatu ini semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Karena itu kami mau pakai, kami mau kembalikan. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan, maka kami akan kembalikan kepada Tuhan
sebagai bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan hidup kami ini pun adalah kemurahan Tuhan. Karena itu kami mau berikan hidup kami ini dengan sungguh-sungguh setiap hari sebagai korban penyembahan kami kepada Tuhan. Korban yang hidup, bukan yang mati atau sisa-sisa. Korban yang kudus, artinya yang murni. Kami tidak mau mendua hati. Kami tidak mau berkompromi dengan dunia ini. Korban yang berkenan kepada Tuhan, artinya korban yang pantas dan layak diberikan kepada Raja. Dan tidak ada yang lebih berharga kecuali mempersembahkan hidup yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu ini. Kami letakkan di atas mezbah-Mu sebagai persembahan dan penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa kiranya firman yang sudah diberitakan ini, Tuhan ukir dalam setiap loh hati kami masing-masing. Sehingga setiap jemaat Tuhan, setiap kami semuanya, bukan saja menjadi pendengar setia, tetapi kami menjadi pelaku yang setia terhadap firman yang kami dengar. Haleluya. Dan aku berdoa bagi setiap jemaat KBC ataupun setiap kami, setiap pemirsa yang menyaksikan ibadah kami. Roh Kudus tolong kami agar kami benar-benar disanggupkan oleh Tuhan untuk membawa, untuk mempersembahkan hidup ini setiap hari di atas mezbah Tuhan sebagai korban penyembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, setiap hari kami bisa menikmati Bapa. Kami bisa menikmati kasih setia Tuhan ketika kami meletakkan hidup ini setiap hari di atas mezbah. Kami bisa menikmati Bapa yang baik itu, dan Bapa yang baik itu pun juga bisa menikmati hidup kami, Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang gugur dalam imannya. Dalam masa-masa yang susah ini, justru yang terjadi adalah kebalikan ini imanku Tuhan. Semua jemaat KBC akan semakin kuat di dalam imannya. Justru dalam masa-masa yang susah ini, mereka akan pakai masa-masa yang susah ini untuk membuktikan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, untuk menikmati kasih setia Tuhan, untuk menikmati pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang gugur imannya, justru akan semakin kuat imannya. Roh kami akan semakin menyala-nyala, dan kami akan semakin bergairah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Jika ada dari antara jemaat Tuhan yang saat ini sakit, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, melepaskan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus oleh bilur-bilur Tuhan. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan biarkan kami semua menjadi pemenang-pemenang kehidupan ini. Berkati keuangan jemaat KBC, berkati pekerjaannya, berkati kantor di mana mereka bekerja. Tidak ada kantor yang bangkrut dan tutup, tetapi Tuhan akan memberkati kantor PT atau perusahaan di mana jemaatmu bekerja. Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Bapakku berdoa melepaskan berkat bagi Indonesia ini. Shalom bagi Indonesia ini. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ekonomi Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus dengan segera dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, Indonesia dilawat oleh Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Jemaat milik Kristus, angkatlah tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kemenangan, mujizat oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kalinya, membawa kita ke surganya yang mulia. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Saudaraku, kita masih ada 1 minggu lagi di bulan Mei ini. Artinya kita masih akan belajar tentang penyembahan. Berdirilah sebagai penyembah Tuhan, dan engkau akan melihat mujizat itu dikerjakan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu, dalam setiap aktivitas yang saudara lakukan. Tetap semangat, tetap bergairah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.